Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum fa ya ibadallah wa iyya nafsi bi taqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Darul Ilmi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sampai malam ini Allah masih mengaruniakan kita sehat walafiat dan juga tentunya nikmatul iman wal Islam, kita bisa menjalankan kewajiban kita sholat isya berjamaah. Selanjutnya kita bisa berkumpul dalam majelis tafsir mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga ini menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga bertambah pula ilmu kita, meningkat pula amal soleh kita dan iman takwa kita, dan semoga kita kelak semuanya husnul khotimah. Amin. Jamaah rahmatullah, monggo kita lanjutkan untuk kajian tafsir urut. Alhamdulillah terakhir kemarin kita terakhir pada ayat 112 dari surat Al-Baqarah, dan malam ini kita melanjutkan ayat 113. Langsung saja monggo kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'in wa qalatil nasara laysatil yahudu 'ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalatil yahud, dan orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara, tidaklah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu ala syai'in, di atas sesuatu, atau menganut sesuatu, atau menganut sesuatu. Ya. Kemudian waqalatin nasara, dan berkata juga orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, laisatil yahudi, bukanlah atau tidaklah orang-orang Yahudi itu ala syai'in, di atas sesuatu, di atas pegangan agama atau keyakinan atau kepercayaan. Tidak ala syai'in, di atas sesuatu, kalau diartikan secara harfiah. Wahum yatluna al-kitab, wahum, dan mereka ini Yahudi, orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang Nasrani, yatluna al-kitab, dan mereka sama-sama yatluna al-kitab, membaca Alkitab. Ala yatlu tilawah, kata tilawah, membaca, sama-sama membaca Alkitab, kitab suci. Kalau Yahudi, Taurat, Nasrani, Injil, sama-sama membaca kitab suci. Kadzalika, begitu pula, demikian pula, qala alladzina, berkata orang-orang yang la ya'lamuna, tidak mengetahui, tidak berilmu. Misla, seperti kaumihim, perkataan mereka. Mereka siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang tidak mengetahui di sini berarti nanti akan kita jelaskan siapa mereka. Itu mengatakan perkataan seperti perkataannya Yahudi maupun perkataannya Nasrani. Allah, maka Allah yahkumu, akan menghukumi, memutuskan, menjadi hakim bainahum, antara mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima,
dalam apa-apa yang kamu fihi mereka di dalamnya yang talifu berselisih pendapat, bertengkar, bersengketa. Nah ini secara terjemah harfiahnya seperti itu. Nah mari kita mulai membahas tafsir dari ayat ini. Jadi setelah kemarin dalam ayat sebelumnya orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani itu berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali kami, Yahudi, kami, Nasrani. Seolah-olah sepertinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kompak, bersatu padu. Istilahnya mereka Yahudi dan Nasrani sepakat sebelum surga itu orang Yahudi, orang Nasrani, Yahudi dan atau Nasrani. Tetapi dalam ayat ini yang akan kita baca ternyata kita melihat hakikat sebenarnya ternyata orang Yahudi maupun orang Nasrani juga sama saja. Mereka tidak kompak. Bahkan kalau bahasa orang sekarang mereka saling tuduh-menuduh, saling bahkan pada puncaknya saling mengkafirkan. Karena perkataan Yahudi maupun Nasrani sama. Dikatakan orang-orang Yahudi mengatakan lain sakit Nasrani alaihi. Orang-orang Nasrani tidak di atas sesuatu apapun. Jadi ini bahasa kiasan menurut sebagian ulama menunjukkan merendahkan mereka. Tidak di atas sesuatu berarti mengisor. Kalau kita berdiri di atas bumi, di atas lantai, di atas tanah kan kita lebih tinggi dari tanah. Tapi kalau laisatin nasoro alaihi, orang Nasrani tidak berada di atas sesuatu, berarti di bawah. Itu menunjukkan terus ngacak-ngacak gitu, rangkanya apa-apa nih. Jadi menunjukkan penghinaan yang luar biasa. Jadi orang-orang Yahudi itu menghina orang-orang Nasrani tidak lupa. Apa yang Nasrani itu tidak di atas sesuatu, berarti di bawah. Maksudnya menurut sebagian yang lain bahwa orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak punya pegangan apa-apa, tidak di atas kebenaran, tidak memiliki pegangan yang benar. Kalau bahasa kita kan agama, tidak memiliki misalkan agama ada syariat atau kitab suci. Jadi orang-orang Yahudi menafikan semuanya. Orang Nasrani omong. Sebaliknya orang-orang Nasrani juga sama mengatakan bahwa Latin Nasoro lain satu Yahudi ada cekok Yahudi orang yang apa persis gitu. Dan ternyata kasus ini bermula dalam riwayat disebutkan jadi ketika ada delegasi utusan orang-orang Kristen dari Bani Najran. Bani Najran itu konon selatan Arab Saudi sekitar 900 km. Saya tidak tahu tepatnya. Pokoknya ya agak jauh gitu dari Arab, tapi mereka itu mendengar sayup-sayup kabar bahwa di Mekah, Madinah ada Nabi Muhammad, ada membawa syariat Islam. Nah, ada rombongan dari orang-orang Kristen dari Bani Najran, yaitu diantaranya tentunya Abdul Haris bin Al-Qomah. Abdul Haris bin Al-Qomah datang ke Madinah, kemudian ingin tukar pendapat berdasarkan dialog antar agama, orang Kristen mendatangi Nabi Muhammad ingin diskusi tentang keagamaan. Nah, konon mengingat sampai beberapa hari, beberapa malam. Dan kita tahu di Madinah tidak hanya umat Islam, tidak hanya Nabi dan para sahabat, tapi juga ada orang-orang Yahudi. Nah, sampai nanti suatu saat orang Yahudi juga nimbrung dengan delegasi itu. Nah, nanti kemudian terus nyek-nyekan loh. Jadi orang Yahudi kemudian mengapung Yahudi ada Nasrani. Nah, saya lagi mau apa Yahudi pagi. Tapi dalam riwayat disebutkan akhirnya setelah beberapa saat bertukar pikiran dengan Nabi Muhammad, akhirnya konon rombongan dari Bani Najran ini yang dipimpin oleh Abdul Haris bin Al-Qomah ini kemudian menerima kebenaran Islam, masuk Islam. Jadi akhirnya masuk Islam, memproklamirkan diri, misalnya mendeklarasikan
keislaman mereka. Jadi ini salah satu begitu kata masuknya Islam mereka itu dengan cara yang elegan seperti diskusi, dialog, kemudian mengakui kebenaran Islam masuk Islam. Nah, jadi awal mula cerita kenapa orang Yahudi sama orang Nasrani itu saling menuduh, saling menjelekkan, menghina, bahkan saling mengkafirkan itu ternyata. Jadi mereka sama-sama tidak mau menerima apa yang ada pada agama mereka masing-masing. Jadi orang Yahudi itu mengingkari ajarannya Nabi Isa dan kitab sucinya Injil. Kemudian orang Nasrani mengingkari ajarannya Nabi Musa dan juga kitabnya Taurat. Maka di sini kemudian dikatakan bahwa kitab pada mereka sama-sama membaca Alkitab, sama-sama membaca kitab suci. Mestinya kan ini ada titik temu. Sama seperti kita. Makanya orang Islam kita harus percaya kepada kebenaran kitab suci sebelumnya. Mau Taurat, mau Zabur, mau Injil harus kita yakini. Makanya kita tidak boleh. Aku percayanya Al-Quran tok. Aku percaya kitab suci sebelumnya. Itu sama saja dengan orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kita kan percaya kepada kitab-kitab suci, tidak cuma Al-Quran. Karena pada hakikatnya semua kitab suci itu intisarinya isinya sama. Yes, mengajarkan al-Islam ini kan? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Semua kitab suci ajarannya itu. Intisarinya itu. Makanya ketika kita menolak kitab suci sebelumnya, berarti kita sama saja menolak kitab suci Allah. Nah, makanya di sini disebutkan Allah Ta'ala mencela mereka, padahal mereka sama-sama membaca Al-Quran. Nah, bedanya qiraah dengan tilawah. Nah, menurut para ulama, kalau qiraah itu sekedar membaca, karena kan qiraatul Quran. Tapi ada tilawatul Quran. Sebenarnya hampir sama, cuma tilawah itu lebih luas. Makanya kalau istilahnya membaca, kalau tilawah itu kan sari bacaan itu, jadi ada terjemahnya, akan dibaca tafsirannya, gitu. Nah, itu tilawah. Makanya tilawah itu lebih luas maknanya daripada qiraah. Jadi setiap qiraah ya tilawah, tapi tidak setiap tilawah itu qiraah. Makanya kalau bahasa tilawah seperti telaah gitu. Meskipun beda juga mau telaah. Tapi menurut para ulama qiraah itu sekedar membaca. Dan membacanya mungkin pendek, membaca satu ayat, satu surat gitu. Tapi kalau tilawah itu bisa lebih luas. Makanya di sini dikatakan bahwa Alkitab. Mereka membaca Alkitab, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mereka merenungi isinya, memahami syariat-syariat di dalamnya. Misalnya ada perintah, ada larangan, kan begitu. Ujungnya kalau mereka sama-sama mencerna kitab suci, ya harusnya ada titik temu, tidak saling menafikan, tidak saling mengkafirkan. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan tentang hakikat ternyata orang Yahudi dengan Nasrani itu tidak akur, tidak kompak. Meskipun mereka sama-sama tergelincir dari al-haq, gitu. Mereka sama-sama musyrik, sama-sama menyekutukan Allah. Makanya jangan dikira bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka itu kompak. Justru mereka itu mononing, sebenarnya hati mereka juga bercerai-berai. Maka dalam sebuah ayat tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu kompak, bersatu padu, padahal qulubuhum syatta. Hati-hati mereka itu bercerai-berai. Orang-orang tadi bahasa orang
mereka sekarang mungkin agak musuh bersama. Mereka seperti kompak karena musuh Islam. Ya caranya menghancurkan Islam. Makanya mereka kemudian seperti bersatu. Tapi sebenarnya antara mereka sendiri saling sikut-sikutan. Nah itu, jadi ceritanya kok bisa Yahudi sama Nasrani padu gitu, sampai nyanyian gitu. Nah, kemudian kadzalika begitu juga qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim. Orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak memahami itu mengatakan perkataan seperti perkataan mereka. Siapa orang-orang yang tidak mengetahui di sini, orang yang tidak berilmu di sini menurut para ulama tafsir adalah mereka yang musyrik Arab, orang-orang musyrik Arab, yang musyrik Quraisy Arab jahiliyah, yang mereka tidak mendapatkan kitab suci. Nah itu, jadi mereka mengatakan apa Nasrani, apa Yahudi, wajar mereka tidak pernah dapat kitab suci. Nah, gitu. Mereka mengatakan hal itu. Ada lagi pendapat yang dimaksud itu orang-orang Yahudi ataupun Nasrani sebelum Yahudi Madinah. Jadi orang-orang itu sudah nyanyian sejak lama. Jadi mereka sudah saling menghina, itu turun-temurun begitu. Jadi orang Yahudi bilang begini, karena dulu orang Nasrani bilang begitu, sama-sama nyanyian. Ternyata nanti ada sejarah panjang. Kenapa orang Yahudi dengan orang Nasrani itu juga ternyata permusuhannya luar biasa. Karena ternyata nanti ada sejarahnya gitu, di ayat selanjutnya. Nah, maka intinya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik itu saling bantah-bantahan, saling nyek-nyekan, saling istilahnya tadi. Kalau bahasa kita mengkafirkan, oh surga aku, orang. Jadi orang Yahudi mengklaim kami yang masuk surga, Nasrani, musyrik yang lain tidak. Ini sama begitu. Maka Allah nanti akan yahkum, akan menghukumi, menjadi hakim, memutuskan bainahum antara mereka. Kan sopo sing bener kan mestinya rumangsa bener ini. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan memutuskan keadilan Allah untuk mereka pada hari kiamat atas mereka yang mereka perselisihkan. Dalam riwayat sebenarnya ada penjelasan ulama seperti Imam Al-Hasan ya, maksudnya nanti mereka keduanya Yahudi dan Nasrani ya diputus bersalah, salah kabeh, lebih merokok kabeh. Jadi nyanyian dunia rumangsa sing paling bener lebih surga, hasil akhirnya ternyata orang Yahudi, orang Nasrani padha wae kabeh merokok, kabeh salah. Jadi maksudnya Allah disini jadi hakim, sing bener sing di kan kemudian ada yang salah sisi benar, salah sisi salah. Namanya orang bersengketa itu mesti ada yang benar, ada yang salah. Nanti ternyata loro-loro ini salah kabeh. Karena mereka sama-sama intinya itu mengingkari syariat Allah. Ketika orang Yahudi mengingkari ajarannya Nabi Isa, mengingkari Injil, maka sebenarnya mereka mengingkari ajaran Allah. Demikian pula orang Nasrani. Maka orang Nasrani, orang Yahudi mengingkari ajarannya Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran, jadi sama saja. Lebih-lebih orang musyrik kan jelas mereka tidak percaya kitab suci, mengingkari ajarannya Rasulullah. Jadi semuanya mereka nanti kumpul di neraka karena kekafiran dan kemusyrikan mereka. Jadi di sini ditegaskan apa? Islam dunia orang bisa saja mengklaim, ya, aku paling benar, aku paling berhak. Nah, tetapi kan semuanya nanti akan diputuskan di hadapan Allah pada hari kiamat. Sopo sing benar, sopo sing salah. Nah, disinilah makanya mahalnya hidayah, mahalnya ya,
kita yakin dengan keimanan kita, kebenaran agama. Orang-orang yang di sana, di luar sana kan mereka sudah meyakini kebenaran mereka. Nah, ini wes laku dinutu waliyati. Betul ketemu memang. Maka di sini intinya itu. Jadi nanti pada hari kiamat lah, ya wes. Sobat kita lihat di padang mahsyar di hari kiamat yang benar sopo. Nah ini ayat yang ke-113. Selanjutnya ayat yang ke-114. Nah di sini kesannya sepertinya ada perubahan topik tema, tapi sebenarnya aslinya masih ada sangkut paut, masih ada korelasinya. Saya bacakan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Waman dan siapakah? Pertanyaan yang retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Waman adlamu, dan siapakah yang lebih dolim? Yang lebih dolim. Mimman dari orang yang mana'a, mencegah, menghalang-halangi masjid Allah, masjid-masjidnya Allah, anjurkara fiha, untuk diingat di dalamnya ismuhu, namanya. Wasa'a, dan berusaha fi khorobiha, dalam upaya merobohkannya. Siapa yang lebih boleh dibandingkan orang yang berusaha mencegah orang untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengingat Allah. Jadi orang harus ingat Allah, harus eling Allah, masjid cegah, dihalang-halangi. Tidak sampai di situ, kemudian wasa'a fi khorobiha, dan berusaha merobohkannya, merobohkan masjid, menghancurkan masjid. Siapa coba yang lebih boleh dari orang itu? Kan tidak perlu jawaban, tidak ada. Ulaika, mereka itulah maka nalahun, mereka itu maka nalahun, tidak sepatutnya bagi mereka ada yakubuha, untuk memasukinya. Yang di sini maksudnya masjid-masjid itu illa kecuali khaifin, dalam keadaan takut. Mereka yang tadi, siapa yang melarang, mencegah orang untuk mengingat Allah di masjid, kemudian berusaha merobohkan masjid, maka mereka itu tidaklah pantas, tidak layak untuk memasukinya kecuali dalam keadaan takut. Lahum, bagi mereka tadi yang menghalang-halangi, yang berusaha merobohkan masjid, fit dunia, bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan. Walahum, dan bagi mereka fil akhirati, di akhirat nanti ada adib, adab yang sangat pedih, sangat berat, sangat besar, sangat keras. Nah, tadi kita sampaikan apa hubungannya tiba-tiba kaitannya dengan masjid. Nah, ternyata tadi ada, ini kan yang kita sebut sejarah panjang permusuhan Yahudi dengan Nasrani. Jadi di sini seperti flashback, kilas balik bagaimana kok bisa terus Yahudi kalau Nasrani terus saling mengejek, saling menghina, saling bahkan mengkafirkan. Nah ini ternyata ada ceritanya di sini. Masjid-masjid di sini menurut para ulama tafsir ada dua pendapat besar. Yang pertama adalah sini masjid di sini adalah Masjidil Haram, Mekah, Ka'bah. Yang kedua Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Ada lagi yang memahami pokoknya semua masjid. Tapi pendapat besar di pendapat terkait ini adalah ayat ini adalah dua masjid itu. Yang pertama Masjidil Haram, Ka'bah. Jadi berarti siapa yang menghalang-halangi orang untuk beribadah di Ka'bah berarti musyrik Quraisy, musyrik Mekah.
Imam Ibnu Katsir itu mengambil pendapat ini maksudnya Masjidil Haram. Tapi Imam At-Tabari, salah satu ahli tafsir juga yang punya kitab tafsir At-Tabari, itu lebih cenderung pada memahami ini maksudnya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi dulu Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani, tapi lewat bantuan orang-orang musyrik, orang-orang Babilonia. Jadi kemudian mereka berusaha untuk bahkan di sini mengerobohkan, menghancurkan. Di konon dulu Baitul Maqdis itu pernah dirobohkan, pernah dibakar oleh siapa? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Jadi karena dulu mereka menguasai Baitul Maqdis, mengalahkan orang-orang Yahudi, mengusir orang Yahudi, membunuh orang-orang Yahudi, kemudian dijadikan budak. Saking anjali, saking bencinya dengan orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu itu tadi sampai berusaha untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah itu sejarahnya. Jadi orang-orang Yahudi istilahnya wajil sama orang Nasrani di masa lalu karena mereka pernah tadi bersengketa, mengalahkan, terus mau menguasai Baitul Maqdis dan menghalang-halangi orang untuk ibadah di sana. Bahkan sampai berusaha untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Maka dikatakan di sini, siapa yang lebih dolim dari orang seperti itu? Makanya kan sampai sekarang ini kan ibarat kata Masjidil Aqsa itu jadi rebutan semua. Orang Yahudi, rumongso, aku di sejarah masa lalu ini milikku kan gitu. Makanya sampai sekarang Israel berusaha terus sekarang kan istilahnya bahkan PBB terus itu misalnya ditulis iya kan bener sopo ya rumah saya lagi nenek moyangku ini dataku ya kan. Nasrani juga merasa pernah menguasai juga. Islam kan dikuasai oleh Umar bin Khattab dulu, awalnya di Umar, taklukkan oleh Umar. Makanya dulu ketika Umar menaklukkan Masjidil Aqsa kan begitu. Jadi orang-orang yang dulunya menguasai kan terhina. Nah makanya sekarang konon naikkan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan, merobohkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu nanti tidak akan bisa masuk kecuali dalam keadaan takut. Takut kepada Allah, takut tekanan dari umat Islam, tekanan dari kaum muslimin. Nah, takut di sini ada yang mengatakan tadi ada yang mengatakan takut karena dalam penguasaan orang Islam, jadi mereka ada yang dipukuli dulu, ada yang jadi tidak punya keleluasaan, kemerdekaan untuk bisa masuk ke Baitul Maqdis. Makanya mereka nanti di dunia mendapatkan kehinaan. Kehinaan di sini ada yang mengatakan pertama bahwa mereka tadi kalau mau masuk ya terhina, dipukuli, dihinakan, atau yang kedua membayar jizyah. Jadi orang-orang Nasrani, orang Islam, misalnya kalau sekarang mungkin mau berwisata, berkunjung, itu tidak bisa bayar upeti. Itu yang pendapat Baitul Maqdis. Kalau pendapat yang Masjidil Haram ya hampir sama. Intinya yang melarang itu kan orang-orang musyrik. Rasulullah dulu mau umroh ya. Waktu sekitar tahun 9 Hijriah. Akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah. Itu kan Rasulullah dengan sekitar berapa para sahabatnya itu kan sudah sampai Mekah mau umroh ditahan. Tidak boleh dihalang-halang. Sampai kemudian
Utsman bin Affan diutus untuk bernegosiasi. Meskipun perjanjian Hudaybiyah ada menguntungkan, tapi kan tetap akhirnya mereka tidak bisa umroh, tidak bisa umroh. Jadi ini termasuk karibah. Bahasanya menghalang-halangi dari mengingat Allah untuk umroh, untuk ibadah, sholat dan kemudian merobohkan. Ini tidak mesti dalam bentuk fisik, merobohkan dengan dibakar atau dihancurkan bangunannya, tapi juga bisa bermakna majas biasa. Jadi seperti menjadikan masjid itu terbengkalai, orang lurus, tidak dipakai untuk ibadah, termasuk merobohkan masjid. Masjid itu adalah gedung sholat, adalah gedung masjid itu utuh, tapi tidak punya fungsi. Lagi tidak difungsikan lagi, ya, termasuk bentuk dari merobohkan masjid. Termasuk kalau dulu mungkin kita pada pandemi COVID masjid sampai ada yang konon digubuk, orang kita bersolat lah Jumatan, itu kan simpang siur dalam artian yaitu mungkin karena dalam kondisi pandemi, kondisi di luar rumah. Tapi secara umum ini kan di bawah masjid dihilangkan fungsinya, ini termasuk bagian dari merobohkan masjid. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanggapi, ditanyakan dulu, monggo silakan. Ya, monggo. Ya. Jadi kalau bersatu dalam istilahnya politik itu bisa. Dalam artian seperti zaman Rasulullah kan ada piagam Madinah. Dalam artian piagam Madinah itu kan ketika nanti misalnya Madinah diserang, Yahudi membantu Islam. Gitu. Jadi secara politik bisa saja mereka seperti sekarang di sekutu. Jadi ada proksi-proksi kan gitu ya. Itu secara politik mungkin bisa. Meskipun tadi kemarin kita sebut bahwa ya ada pengkhianatan dari orang-orang Yahudi, orang-orang. Cuma kalau secara akidah, secara iman itu segelintir dari mereka yang mau beriman. Makanya di kalangan orang-orang Yahudi Madinah tidak semuanya kemudian tetap ada yang beberapa kemudian masuk Islam. Cuma jumlahnya tidak signifikan, tidak banyak. Nasrani juga begitu, kan juga seperti Nasrani dari Najran tadi, mereka masuk Islam. Jadi ada kelompok-kelompok dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang kemudian masuk Islam, ada. Dan setelah masuk Islam, ya mereka menjadi orang Islam, meninggalkan ajaran nenek moyangnya dulu, meninggalkan kitab suci yang lama, langsung otomatis melebur ke ajaran Nabi Muhammad. Dan ini berlaku sampai sekarang. Misalnya ada orang Yahudi, orang Nasrani masuk Islam, ya dia harus 100% total untuk mengikuti ajaran Islam, meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi secara umum begitu ya. Jadi kalau bersatu dalam langkah, dalam artian politik ya, nah itu mungkin jadi kerjasama misalnya Islam dengan Kristen atau Islam dengan Yahudi bisa, tapi itu urusan politik. Perjanjian ada perjanjian antara negara atau kabilah kelompok. Jadi kalau secara agama memang jarang. Sedikit di antara mereka yang kemudian mau bergabung. Mungkin seperti itu. Monggo ada lagi? Baik, kalau tidak kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Ini ayat yang ke-115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah
di mana saja tuwalu kalian menghadapkan wajah kalian, fasamma maka di sanalah wajah Allah. Inna Allah sesungguhnya Allah wasi'un maha luas, alim maha mengetahui. Nah, kalau tadi di sini sebelum ayat ini kita disinggung dengan masjid-masjid Allah. Makanya tadi dikatakan pendapat pertama itu maksudnya dalam ayat itu Masjidil Aqsa karena sejarah panjangnya itu. Kemudian ada yang lain Masjidil Haram, Ka'bah. Ada lagi yang mengatakan oleh semuanya masjid. Jadi berlaku secara umum. Al-ibrah bi umumil lafaz, dan memang secara umum itu sama. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun, kalau menghalang-halangi orang ibadah di masjid, kemudian bahkan berusaha menghancurkan masjid itu, baik secara fisik maupun secara fungsi, maka itu kezaliman yang luar biasa. Waman adzam, bahasanya Allah kan, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang seperti itu. Makanya kalau ada orang sampai berusaha itu boleh sekali. Tapi maka nanti di dunia dihinakan Allah, di akhirat mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah makanya kemudian dalam ayat berikutnya ini disebutkan bahwa milik Allah lah timur dan barat, belahan bumi sebelah timur, belahan bumi sebelah barat, jadi semuanya maksudnya semua dunia ini milik Allah kan gitu. Jadi kalau sejauh mata memandang timur dan barat jadi satu kan. Itu maksudnya menunjukkan keluasan kekuasaannya Allah. Maka dimanapun kalian menghadap, maka kalian akan mendapati Allah. Menurut sebagian ulama, maksudnya menghadap di sini ketika kita beribadah, sholat, maka kita akan mendapati Allah di sana. Para ulama tafsir yang menyebutkan kiblat Allah, maksudnya kiblat. Jadi kemanapun kita menghadap, ya kita menghadap kiblat. Ini ada penjelasan. Jadi terkait dengan masalah sholat. Nah dulu ada di sini pendapat kalau misalnya kita tidak tahu kiblat, maka kemanapun kita menghadap itu kiblat sah. Zaman dulu kan belum ada kompas, belum ada pokoknya apabila malam gelap dan tidak ada bintang, nanti kalau dulu kan ada bulan bintang bisa jadi patokan. Kalau mendung tidak ada petunjuk mau sholat menghadap kemana, nah itu kemana saja. Nah kemudian kalau terkait pembahasan fikih, nah untuk sholat sunnah, yaitu sholat sunnah itu menurut para ulama boleh tidak menghadap kiblat, khususnya ketika musafir, ketika perjalanan itu kan boleh sholat di atas kendaraan untuk sholat sunnah, untuk kemanapun menghadap itu tidak ada masalah. Tapi ada penjelasan yang lebih kuat, untuk awalnya diusahakan menghadap kiblat, setelah itu tidak masalah tidak menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat dulu, terus habis itu berjalan kendaraan sesuai, tidak ada masalah. Itu untuk sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat wajib, itu sunnahnya Rasulullah selalu turun dari kendaraan. Nah dulu kan naik kuda, naik unta, kalau sholat wajib dia turun. Maka berlaku sampai hari ini. Para ulama menjelaskan kalau untuk sholat wajib lebih ketat. Kalau kita di kendaraan, misalnya di kendaraan umum, kereta atau pesawat, itu para ulama sampai kemudian ada istilah sholat yahurmatil waqt, sholat itu menghormati waktu. Itu dalam posisi tadi, ketika kita di atas kendaraan, kita tidak bisa menjamin bahwa kita selalu menghadap kiblat. Jadi ini yang kadang di sebagian masyarakat kan kata, wah yang penting terus Allah maha tahu kita dalam kondisi perjalanan kan dimaafkan gitu. Kita sholat di atas kendaraan pokoknya sholat. Ada begitu, jadi pokoknya sholat
sholat. Tapi itu pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang paling kuat, dan itu pendapat mayoritas ulama, itu nanti kita tetap mengulang sholat itu. Tetap setibanya kita di tujuan. Kenapa? Karena tadi ada beberapa syarat sah sholat yang kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna, seperti menghadap kiblat atau mungkin berdiri. Mungkin berdiri bisa, tapi menghadap kiblat tidak sulit. Mungkin menghadap pas sholat awalnya menghadap kiblat, tapi terus belok-belok kendaraannya, nah itu kan sudah tidak menghadap kiblat. Makanya sholat kita di atas kendaraan itu menurut istilah para ulama itu sholat untuk menghormati waktu. Karena sholat 5 waktu ini sudah ditetapkan waktu-waktunya. Nah gitu. Jadi sholat kita itu hanya sebagai bahasa gampangnya formalitas untuk menghormati waktu. Tapi nanti tetap diulang setidaknya kita di tujuan. Kalau ada pertanyaan, jadi mana rasa sholat boleh kendaraan? Nah, tapi kan tadi melanut, gitu. Kita masuk orang apa-apa ya monggo istilahnya dikir apa boleh. Tapi tadi karena sholat ini memiliki keistimewaan khusus, Allah menetapkan waktu-waktunya, jadi ketika masuk waktu ya kita sholat semampu kita. Tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa menghadap kita di sholat saja, tapi itu bahasa kita untuk menghormati waktu yang sudah Allah tetapkan. Maka itu istilahnya kan sudah menghormati Allah. Karena Allah sudah menetapkan waktu sholat, dan jadi ini yang ada lagi madhep terus sholat sih, ini ya kahanan sulit gitu. Kalau kita bawa mobil pribadi, nggak masalah, rest area dari luar sholat jalan tidak apa-apa. Tapi kan kita bisa memastikan menghadap kiblat. Tapi kalau kita di atas kendaraan tidak bisa berhenti kan repot. Nah gitu. Nunggu aja tekan tujuan gitu, nopo-nopo. Tapi tadi karena kita ini menghormati waktu yang sudah ditetapkan, dan ini sudah bagian dari penghormatan kita kepada Allah. Ya, makanya istilahnya di sholat itu menghormati waktu. Itu untuk sholat wajib. Makanya kenapa para ulama sangat sangat memperhatikan bab ini, karena ini sholat wajib ini termasuk hal yang sangat harus dijaga. Jadi sangat hati-hati betul. Kalau kita berpendapat yang pertama tadi sebetulnya sholat semampunya. Sholat semampunya, tapi kan masalahnya kita sadar betul bahwa sholat kita itu kurang, tidak sesuai, tidak memenuhi syarat sah. Namanya saja syarat sah. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak sah kan gitu. Jadi kita menyadari sholat kita tidak sah. Maksud yo mencukupkan diri dengan itu. Maksud yo tenang nyaman dengan itu kan tidak. Kita pasti akan ada yang ganjil. Atau sholat kuno orang agar kita tinggi. Makanya tadi diulang setelah sampai di tujuan. Ya, jadi memang itu betul. Jadi tadi saya sampaikan memang ada pendapat. Jadi ketika kita dalam kondisi darurat, jadi kita di pesawat atau di kapal, pesawat ini cepat, kereta atau cepat. Kalau di kapal laut ini butuh waktu berhari-hari. Jadi kan kita sulit itu untuk memastikan waktu itu. Nah, cuman ya itu tadi. Kalau pendapat mayoritas ulama tetap berusaha untuk menunaikan sholat pada waktunya. Tetapi berhubung kita ini sholat wajib ini serius, ibadah yang sangat serius, dan kita di posisi itu sadar bahwa kita kehilangan syarat sah yang menghadap kiblat. Jadi misalnya tadi seminggu di perjalanan laut, kapal laut,
masalah kita sholat sesuai waktunya, itu dijawab tidak ada masalah. Cuma alangkah baiknya menurut para ulama kita tetap kemudian nanti di tempat tujuan mengulang sholat-sholat itu. Jadi saya seminggu ya, kita ulang saja sholat seminggu itu. Saya sampai rumah pagi atau malam mungkin capek kita istirahat dulu, besoknya pagi kita dirapel sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya satu hari sampai saya 7 hari berarti 7 kali. Tidak masalah dan itu ikhtiar kita dan beberapa ulama itu berbicara kenyamanan hati. Jadi dalam artian kita beribadah itu kan pengen nyaman. Jika kita terus insya Allah apa kemarin insya Allah maha pemaaf, maha mengetahui kondisi hati. Itu ada pendapat apa? Tapi gambarannya kalau dulu kita situ kita punya hutang, kan ini termasuk kewajiban dan sebenarnya kan hutang. Misalnya kita punya hutang sama si A. Si A ini orangnya baik. Kita belum melunasi hutang itu. Tapi kita kusnudon, insya Allah orang itu kurang baik kok, pasti ya ikhlaskan. Dan gitu, kita nggak belum nyawa. Nah itu kan dalam hati tetap ada ketidaknyamanan. Yang ikhlas, yang orang kan gitu. Coba dia dapat Allah. Nah, repot kalau ternyata tidak ikhlas, tidak diridhoi, tidak diikhlaskan. Kita dituntut dia punya utang belum bayar, repot. Nah sama seperti kita punya hutang kepada Allah. Apa hutang itu? Sholat kan? Allah maha pengampun, maha pemaaf, Allah maha mengetahui kondisi hambanya. Betul. Jadi dalam arti, tapi kan nyamannya kita seperti itu tadi. Tapi kalau kita berusaha melunasi, berusaha mengerjakan sesuai dengan syarat sahnya itu, insya Allah kan lebih menerapkan hati. Jadi ibarat kata begitu, kita mengulang sholat itu kehati-hatian seorang hamba dalam mengerjakan kewajiban yang sangat penting. Di gambarannya itu maka dalam Islam kita tidak cukup mengharap keridhaan orang. Tetap kita nyaur. Misalnya kita utang sama orang tadi 1 juta, tidak ketemu orangnya, tidak ketemu, keluarganya tidak ketemu, maka dalam Islam kan apakah kita tidak perlu nyaur? Terus tak boleh itu tidak ketemu kok. Berarti yang satu berusaha. Saya mau tahu aku susah pengen lunasi lah, nggak ketemu terasi. Terus rasa, berarti tidak nyaur. Apakah begitu? Ternyata tidak. Ulama belajar tetap nyaur, tapi dialokasikan, misalnya dimasukkan ke kotak masjid. Niatnya, ya Allah ini saya infak 1 juta, ini niatnya melunasi utang saya sama si A. Tak boleh ada ketemu. Pengen usaha. Jadi nanti ya, misalnya dia dapat Allah dituntut, utang sama saya 1 juta bayar. Nah, kita bisa punya alibi, punya argumentasi, alasan. Beda perlu bagus untuk ketemu. Ini perlu kota yang masjid. Beres, seperti itu. Nah, sama seperti kita punya utang kepada Allah sholat. Kan gitu. Ya Allah sudah saya kerjakan, cuman kita juga karena mana mengerjakan tapi orang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, darurat ya Allah, nah bisa gitu. Mungkin diakui diterima Allah, tapi kan masih bisa gecek. Tapi kalau kita menunaikan sholat tadi, mengulangi lagi sesuai dengan syaratnya, maka insya Allah lebih menerapkan hati. Nah itulah pendapat para ulama mayoritas begitu, tetap dibaleni sholat. Dan itu kehati-hatian kita, karena ini masalah sholat yang wajib ini kan berat. Kalau sholat sunnah tidak masalah, karena ulama mayoritas ulama untuk sholat sunnah tidak masalah, lebih longgar. Tapi untuk sholat wajib ini lebih ketat. Masalahnya sholatnya sangat penting sekali. Ya, kita ya. Untuk kemarin monggo yang ditanyakan. Ya. Misalnya kalau tadi, jadi misalnya gini, tadi kan ada syarat
memungkinkan atau misalnya sudah ada kesempatan mungkin di tempat yang apa sudah bajunya sudah kotor semua. Apakah kita tidak sholat ya? Ya monggo tadi istilahnya kan nih, kita sholat itu untuk menghormati waktu. Maka istilahnya ulama sholat ini menghormati waktu, untuk menghormati waktu. Jadi kalau menggunakan bahasa darurat, tidak menghadap kiblat dan sebenarnya kan ya itu darurat kan. Sholat juga dalam kondisi kotor, najis, mungkin khawatir najis, dan sebagainya tidak bisa bersih-bersih, ya kondisinya kan darurat. Nah, kalau menggunakan bahasa darurat itu kan berarti kehilangan syarat-syaratnya pun tetap digunakan. Makanya kalau pendapat Majelis Ulama, meskipun dalam kondisi kotor, najis atau tadi tidak menghadap kiblat, tetap kita sholat. Tapi kan ini sholat untuk menghormati waktu. Karena maksudnya menghormati waktu itu, kita merasa sadar bahwa kita sholat ini tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, belum bisa memenuhi syarat-syaratnya secara sempurna. Menghadap kiblat atau menutup aurat atau suci dari najis kan seperti itu. Jadi melaksanakannya selalu kita seperti formalitas kan. Itu demi menghormati waktu-waktu sholat. Maksud seminggu kapal ya sholat belas, kita kan ya rapenak kan. Tetap kita sholat, cuma nanti diulang. Jadi termasuk itu. Jadi termasuk kita najis atau mungkin tempat untuk sholatnya kotor dan sebagainya itu tidak apa. Tetap kita tunaikan sholat, cuma nanti di tempat tujuan kita ulang. Kata nih, waktu paling membuat menangan. Jadi kalau kita pas sholat salah kiblat, kita tidak tahu. Misalnya selesai baru salah kalau sudah selesai tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih di waktunya, jadi misalnya jam 12 kita sholat, aku terus jam 7 berarti misalnya masih ada waktu, kita mengulangi lagi itu lebih utama. Ulang lagi tidak masalah. Tapi misalnya tidak diulang pun tidak mengapa. Atau di pertengahan waktu bisa kita sholat salah berarti. Nah, kita bisa merubah arah kiblat tidak masalah, tidak perlu dibatalkan, kan tinggal menyesuaikan saja. Gitu. Jadi kondisinya, jadi kalau misalnya sudah lewat waktunya, misalnya besoknya, ini aku sholat salah, berapa berarti tidak. Tapi kalau masih di waktunya, kita bisa mengulangi lagi. Dan insya Allah ya pahalanya ada. Dalam arti sholat kita yang tadi salah kiblat itu tetap ada pahalanya. Kalau kita mengulangi lagi, insya Allah pahalanya lebih banyak kan. Meskipun tadi kalau dikatakan boleh tidak mengulangi, boleh saja. Karena sholat kita terhitung sempurna karena kita tidak tahu. Beda dengan di atas kapal atau kendaraan, itu kan kita tahu saja bahwa sholat kita ini tidak memenuhi syarat. Kiblatnya tidak sesuai kan, kita sholat tahu salah kiblat kan beda dengan tidak tahu. Kalau tidak tahu malah beres. Tidak tahu arah kiblat tidak masalah. Kadang malam untuk jadi ini kadang di beberapa masyarakat kan hal yang sepertinya sepele tapi kan kadang kita alami gitu. Ketika kita mungkin bepergian, berperjalanan jauh itu kan hal-hal seperti ini kadang dianggap sepele oleh orang. Artinya kadang itu ada yang sholatnya ya seperti itu, sholat padahal kan tadi ternyata para ulama memberikan acuan-acuan seperti itu. Kalau bisa berhenti sholat di masjid atau di tempat yang alhamdulillah. Tapi kalau di kendaraan
sobat video ini kan tanggung yang video harus mudah-mudahnya antri mana ya itu waktu menjaga perhatian gitu. Ya sudah, kita melaksanakannya seperti tadi ya. Sholat kendaraan semampunya itu untuk menghormati waktu, nanti di tempat tujuan diulangi lagi sholat. Jadi, sampai di sini ada lagi pokok yang ditanyakan. Ya, sholat subuh kan gitu. Oke. Makanya tadi kita kalau di kendaraan kita mengingat di sholat untuk menghormati waktu. Jadi kita kan ada jam atau masuk waktu ya kita sholat semampunya. Kan ya di kendaraan sambil duduk ayam tidak apa-apa. Tapi tadi nanti sesampainya kita di tujuan kita ulangi. Jadi sholat kita di kendaraan itu sekedar untuk menghormati waktu, menghormati Allah yang telah menentukan waktu-waktu sholat. Ya, waktu ini kita di waktu itu tidak bisa sholat dengan sempurna, ya tidak apa-apa, gitu. Tapi nanti kita ulangi. Itu Israel ikhtiar yang paling maksimal, yang paling menenangkan hati dibandingkan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Kalau sekedar kurang itu sholat, kalau minggu, kalau ngadep kiblat orang kan itu kan istilahnya secara ketentraman hati itu banyak masih menggelisahkan karena kan kita sadar syarat sahnya tidak terpenuhi kan. Jadi yang disampaikan mayoritas ulama itu paling menyamankan, menenangkan hati. Ya memang resikonya rodo, berarti tidak balai sholatnya, tapi kan itu lebih ringan dibandingkan yang tadi. Kalau kita masih menyimpan kegelisahan dalam ibadah ini. Ya, perhatian, takut. Baik, kalau tidak lagi ada yang ditanyakan, mungkin sampai di situ terkait dengan menghadap kiblat ya. Karena memang mau Yahudi, Nasrani, Islam juga punya ibadah sholat, meskipun ritualnya mungkin berbeda-beda, tata caranya, manasiknya, tapi ya insya Allah intinya tetap kiblatnya pada Allah itu. Ya kalau kita kan dulu pernah ke Baitul Maqdis kemudian berubah ke Masjidil Haram, itu juga membuat orang-orang yang benci dengan Islam seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kan hasad, karena hasad karena ini pindah kan aturan di Masjidil Haram. Jadi mereka juga